So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, di malam ini kita tentu tidak akan lepas dari MotoGP, karena memang Kang Mas ya, kita selalu mendapatkan update tentang MotoGP. Bagaimana konfirmasi dari Marco Bezzecchi, bagaimana informasi di sekitar pedok yang ternyata Cak masih nggak bisa lepas dari Marc Marquez. Jadi teman-teman semuanya, kalau sampean haters Marquez di sekarang ini ya, video ini, mendingan sampean tutup aja Cak, karena bakal banyak sekali pujian dilemparkan dari para pembalapnya, termasuk juga konfirmasi dari bos atau manajer, kita sebutnya manajer aja lah Cak, bukan bos. Jadi manajer dari Gresini Racing, Massini, yang sangat percaya diri bahwa Marquez akan juara sebelum musim ini berakhir. Jadi nggak usah nunggu tahun depan. Ini juga menarik sekali, dan yang paling hot Cak, ternyata sekelas bos dari Ducati, si Tardozzi Puncak, menyatakan bahwa harus hati-hati ya, khususnya Pecco dan juga para pembalap GP24, karena dari kacamata Tardozzi sebagai bos yang juga berkecimpung dalam racing MotoGP cukup lama, dia percaya diri bahwa Marquez tidak perlu menunggu lama, tidak perlu menunggu tahun depan. Marquez terbuka akan menghasilkan juara di musim ini. Ini adalah sebuah pengakuan dan juga konfirmasi yang juga cukup mengejutkan Cak. Ini adalah pengakuan, sekali lagi pengakuan bahwa ternyata kemarin Cak di Austria, gara-gara insidennya terjadi pada Marquez dari pentilnya rusak, kemudian juga tekanan suhu ya, temperatur dari ban yang tidak ideal, termasuk juga dihantam Morbidelli, dan ternyata tersyok-syok dari 13 dan berakhir dengan posisi 4. Itu ternyata membuat impress big boss dari Ducati Cak. Jadi ada hikmahnya Kang Mas. Makanya teman-teman, kalau kita melihat dari kacamata pernyataan orang-orang di sekitar situ ya, di dalam pedok ya, tentu saja rasanya nggak sinkron kalau kita menghina-hina Marquez ya. Sebab pengakuan dari mereka cukup jelas terjadi bahwa memang Marquez dipandang akan mengeluarkan kartunya. Ini menarik ya, kita akan coba bedah setelah ini. Tapi Kang Mas, yang paling baru opening buat semuanya, ternyata kita dapat konfirmasi dari Dorna bahwa tahun depan race Thailand MotoGP akan digelar opening season. Jadi nggak lagi di paruh kedua musim, tapi akan digeser ke depan. Jadi ini juga suatu hal yang menarik ya Kang Mas ya, sebab kita tahu sendiri bahwa selama ini Thailand digelar mirip-mirip dengan Indonesia, jadi di akhir-akhir lah, tapi ternyata tahun depan enggak, tahun depan akan digeser ke opening. Ya, ini sebenarnya berkaitan dengan antusiasme para Asia ya. Jadi Dorna mengatakan bahwa menggeser posisi dari Thailand ini adalah salah satu cara untuk membuat ya rasanya gegap gempita Cak. Jadi membuat hype MotoGP ini tetap terjaga baik di Asia ataupun nanti digeser di Eropa dan kembali lagi ke Indonesia. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama itu Kang Mas. Dan sekarang kita ingin membahas mengenai pernyataan Marco Bezzecchi. Jadi kalau kita membahas mengenai GP23, GP24, selalu sampean tidak pernah menyatakan ya, yang haters Marquez khususnya IWP ingin membuka aja nih pikirannya. Jadi kita biar balance, kita biar fair. Karena begini Kang Mas, kalau sudah benci jangan sampai kita juga membuat kita buta gitu ya, intinya ya Kang Mas ya. Soalnya kalau IWB lihat ini, kalau IWB membahas mengenai Marquez ya, yang menjatuhkan Marquez, maka fans Marquez akan menyerang IWB. Sebaliknya kalau IWB memberikan fakta bahwa Marquez memang kencang, fans dari mungkin Pecco ya, Pecco dan juga para VR46 Academy, fansnya akan menyerang IWB. Jadi di sini IWB melihat bahwa sampean tidak melihat semuanya itu secara imbalance gitu. Jadi nggak proporsional. Jadi karena hati aja Cak. Sampean mengikuti hati, sampean mengikuti perasaan, yang mana benci ya benci, mau dia bagus pun akan sampean hina-hina. Jadi itu yang ingin IWB taruh pada porsinya. Jadi jangan sampai kekesalan atau kebencian kita itu membuat kita tuh nggak bisa berpikir. Itu intinya Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini tentu tentang Marquez. IWB selalu tekankan ke sampean semuanya. Marquez adalah pembalap yang agresif. Marquez yang kita katakan kadang-kadang terlalu over. Makanya kemarin IWB tekankan ya mengenai insiden Bulega di World Superbike. Marquez ini terlalu agresif. Marquez terlalu sembarangan, seruntulan. Jadi ibaratnya kalkulasi kadang-kadang miss. Dan memang Cak, Marquez pada saat kemarin ketika interview barulah kita tahu, oh ternyata Marquez memang melakukan kesalahan. Dia mengakui bahwa kalkulasi pengereman di Panigale V4 beda banget dengan MotoGP. Makanya Marquez cukup kaget juga kemarin pada saat last race ya.
last lap di mana dia akhirnya menghantam Bulega, dan ternyata Marquez mengakui bahwa braking atau pengereman dari Panigale walaupun ini adalah motor bagus tapi ternyata memang beda banget dengan MotoGP, dan dia surprise, dia kaget, maksudnya dia cukup kaget. Ternyata pengereman atau titik pengereman yang dilakukan oleh Marquez ini membuat dia sedikit melebar dan akhirnya membuat mungkin Bulega jadi crash. Itu intinya, Cak. Nah, teman-teman, itu adalah World Superbike. Tapi sekarang kita melihat dari sisi MotoGP. Nah, di MotoGP kemarin, Cak, ternyata siapa menyangka bahwa Marco Bezzecchi mengakui. Yang pertama, Marquez memang kencang. Itu intinya. Jadi, Bezzecchi menggarisbawahi bahwa dia tidak mampu mengejar Marc karena Marquez memang kencang. Itu yang ditekankan oleh Bezzecchi. Jadi, dia juga cukup surprise karena Marquez setelah dia berusaha untuk menahan jadi Bezzecchi juga nggak dimanja, Cak. Bezzecchi tahu Marc bakal menyalip dan dia berusaha menahan keras, tapi ternyata memang pace atau kecepatan dari Marc ini berbeda. Konfirmasi Bezzecchi, dia melihat bahwa Marc kencang, Marc memiliki something different seperti di bagian retraction-nya. Jadi sepertinya manajemen tire yang dilakukan oleh Marc Marquez bagus banget. Itu kata Bezzecchi yang kita terjemahkan dari MotoGP biar sampean tidak ini, Cak, ibaratnya tidak, Cak EWP ngarang nggak, Kang Mas? Kita menerjemahkan dari MotoGP yang dilemparkan oleh Marco Bezzecchi yang mengakui bahwa Marc Marquez kencang. Berikut kata Marco yang kita terjemahkan dari MotoGP bagaimana perasaannya, dan bahkan dia juga menggarisbawahi perbedaan GP22 dan GP23 yang menurutnya kenapa GP23 tahun ini kurang perform. Kata dari Bezzecchi, Cak, yang memang luar biasa di GP22, karakter dari motor GP23 maksudnya yang terbaru sekarang ini, bukan terbaru sih, maksudnya yang versi 2023 yang sebenarnya motor lawas sebelumnya ternyata memang kurang cocok dengan karkas yang dibawa oleh Michelin. Jadi karetnya, Cak, kurang cocok, dan itulah membuat dia merasa bahwa GP23 sekarang ini understeer dibandingkan dengan GP22 kemarin. Walaupun sebenarnya ini lebih kepada karakter dari banyak. Itu kata Bezzecchi. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, kita langsung dari pembalapnya, jangan ngarang sendiri, biar sama tercerahkan. Berikut kata Marco Bezzecchi yang menggarisbawahi tentang Marquez dan juga tentang bagaimana karakter GP23 dan GP24 yang berbeda, sehingga jangan kaget kalau GP24 memang kencang dibandingkan dengan GP23. Jadi understeer, Cak, yang GP23. Berikut kata Marco Bezzecchi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ini adalah akhir pekan yang cukup positif dibandingkan race terakhir. Jadi aku cukup puas. Start berjalan dengan baik dan kerja keras yang dilakukan kemarin membuahkan hasil, khususnya di tahap awal balapan. Aku telah menempatkan diri pada jarak yang cukup jauh dari Binder dan berusaha mengendalikan ban. Jadi ketika aku melihat Marc semakin dekat, aku berusaha keras mencoba menyerang Binder. Sayangnya aku tidak langsung berhasil pada percobaan pertama dan suhu ban depan meningkat signifikan. Jadi aku harus kembali mengendalikan dengan Marc yang tepat berada di belakangku. Di situ dia mulai attacking. Aku mencoba melawan, tetapi begitu dia menyalipku, dia langsung menjauh tak terkejar. Lalu dia melewati Brad. Dia beda, jelas kecepatannya jauh lebih baik, kalau tidak mustahil dia bisa menyalip secepat itu. Sepertinya dia memiliki traksi lebih pada ban belakang. Namun secara keseluruhan, aku cukup puas dengan balapan ini. Track di sini memang rumit, sangat sulit untuk menemukan referensi. Aku pikir konstruksi ban baru telah berdampak pada GP23. Aku pribadi memiliki gaya berkendara yang lebih suka eksploitasi ban belakang. Fase itu aku lebih suka karakter GP22. Itu adalah motor yang sesuai dengan gaya berkendaraku. Dengan GP23 terkadang aku merasa sulit membelokkan motor. Aku menderita saat memasuki tikungan yang merupakan kelebihanku. Dengan GP23 sekarang, aku hampir tidak pernah berhasil mengendarai seperti yang aku inginkan. Aku selalu merasa seperti mengendarai motor di atas masalah. Sayangnya di MotoGP saat ini, jika kalian kehilangan 1 atau 2/10 detik, itu artinya kalian payah. Yes, itu kata Marco Bezzecchi, Kang Mas. Sekarang sampai coba merenung ya, berpikir yang jernih, jangan mengendalikan emosi dan benci. Yang jelas ini adalah fakta yang gamblang dari Bezzecchi bahwa Marquez memang kencang, dia mengaku itu, bahkan sekelas pembalap yang bagus banget. Ini pembalap bagus, Cak. Marco Bezzecchi ini tahun kemarin ya, GP22 dia luar biasa, bahkan pernah juara, tapi tahun ini dia merasa bahwa motor GP23 kurang perform dengan ban baru Michelin tahun 2024. Jadi kata dari Bezzecchi jelas sekali bahwa motor seperti bermasalah terus. Itu Bezzecchi, Cak. Bagaimana dengan Rossi, Kang Mas? Bagaimana dengan Marquez jadi Rossi, Cak? Ini kalau sudah ngomong Bezzecchi selalu ingatnya Rossi, Cak, karena anak buahnya Valentino Rossi. Nah, sekarang
Pertanyaan bagaimana dengan Marquez, Cak? Yang tahun kemarin menggunakan motor Honda aja, tiba-tiba tahun ini menggunakan GP23 atau Ducati. Jadi dengan pencapaian Mark, ya kita harus akui bahwa dia luar biasa. Itu intinya. Nah, sekarang tidak hanya Bezzecchi, Cak. Bahkan tahu nggak, Massini, ya direktur marketing, marketing manajer lah mungkin ya bahasanya, manajer dari Gresini, dia percaya banget bahwa Marquez tidak perlu menunggu lama untuk juara. Artinya Marquez akan meninggalkan tanda di tahun ini. Nggak mungkin Marquez menutup musim ini tanpa kemenangan. Itu kata Massini, termasuk juga Tardozzi, Cak. Bayangin aja, big boss dari Ducati, Kang Mas, menggarisbawahi bahwa Marquez adalah pembalap yang harus diwaspadai oleh Pecco, karena dari kacamata Tardozzi yang melihat bagaimana pergerakan Marquez kemarin pada saat di Austria, itu adalah sosok yang berpotensi sekali untuk menang. Tapi Tardozzi memang saat ini ya, sekarang ini ya, mengatakan bahwa bagaimanapun dia berharap yang menang tetap factory team, jadi dia tetap fokus kepada Pecco dan juga Enea. Tapi dari kacamata dia, tahun depan Marquez bergabung dengan Ducati adalah sebuah berkah tersendiri. Berikut kata Tardozzi dan juga Massini yang diterjemahkan dari MotoGP, Cak. Aku rasa Marquez akan memenangkan Grand Prix sebelum akhir musim. Aku telah memperingatkan bahwa Marquez akan bertarung untuk menang pada hari Minggu. Dan jika kita melihat bagian kedua dari balapan, dia adalah pembalap tercepat di lintasan. Kami tidak menutup mata dan kami tahu bahwa Mark memiliki potensi besar. Jelas bahwa Jorge dan Pecco membuat perbedaan. Dan kami juga sangat senang untuk Enea yang memulai dengan sangat buruk pada hari Jumat, namun pada akhirnya membawa pulang podium. Namun sekali lagi, aku memperingatkan bahwa Marquez akan berjuang untuk menang. Jika dengan start yang baik dia bisa bersaing untuk naik podium dan bahkan mungkin menang. Aku rasa lainnya, khususnya Pecco, harus hati-hati dengan Marquez. Sekarang kami fokus pada kejuaraan kami. Mark akan tetap bersama kami tahun depan, tetapi saat ini pembalap resmi kami adalah Pecco dan Enea. Jadi kami berharap mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Meski begitu, kami tidak menutup mata dan kami tahu bahwa Mark memiliki potensi besar dan kami menikmati tahun depan. Tetapi aku yakin dia akan memenangkan race sebelum akhir musim berakhir. Itu kata Tardozzi. Tardozzi aja ngomongnya begitu, Kang Mas. Mosok sampai meragukan, Cak. Sebagai orang Ducati yang memiliki pengalaman sudah cukup lama, dia paham ini adalah sesuatu yang berbeda. Marquez berbeda. Marquez bisa membuat perbedaan. Itu kata dari Tardozzi yang kita tangkap ya. Nah, sekarang untuk Massini, apa kata Massini? Berikut kata Michele Massini yang memberikan penekanan bahwa dia yakin Marquez akan meninggalkan tanda sebelum dia mengakhiri bersama Gresini, yang artinya kemenangan akan datang kepada Marquez. Berikut kata Massini. Aku yakin ia tidak akan pergi tanpa meninggalkan tanda. Aku bertaruh pada hal itu. Di mana itu akan terjadi, aku tidak bisa mengatakannya. Untuk saat ini sangat penting baginya untuk konsisten dan selalu berada di puncak. Seperti yang terjadi di Austria, dia bisa kembali dengan spektakuler. Sayangnya, insiden dan kontak dengan Morbidelli membuat kami kehilangan beberapa posisi. Tetapi kecepatan yang ia pertahankan sangat mengesankan. Ia cepat sepanjang akhir pekan. Menurutku, ia berada di level terbaik. Meskipun kami masih kekurangan sesuatu untuk menyamai mereka, penting untuk finish dengan baik, sehingga kami dapat melanjutkan dengan cara yang sama di Aragon. Yes, itu masih ini, Kang Mas. Nah, teman-teman, dua orang yang memang paham betul bagaimana dengan pembalap MotoGP sudah memberikan keyakinannya. Sekarang tinggal kita melihat seperti apa. Karena begini, Cak, bagaimanapun kita ini hanya komentator, Cak. IWB komentator, ada juga beberapa komentator Indonesia yang juga berkomen. Dan tentu saja kita nggak terlibat di dalamnya, Cak. Kita hanya mengumpulkan data, kita mengumpulkan informasi dari sekitar pedok. Itu artinya ya limitasinya ada. Kita tuh ada keterbatasan. Nggak mungkin setajam dari Massini ataupun Tardozzi. Dan mereka mengatakan bahwa mereka yakin Marquez akan mengoleksi kemenangan, tidak usah nunggu tahun depan, tapi tahun ini. Nah, apapun itu, Cak, tentu saja memang balapan selalu ya, yang namanya faktor luck atau keberuntungan itu tetap itu ada, Cak. Nggak mungkin nggak. Ya seperti sama tahu sendiri. Bagaimana mungkin pembalap MotoGP motor MotoGP, pentilnya rusak, Cak. Ini adalah sebuah kondisi yang extraordinary, jarang terjadi, nggak pernah terjadi, bahkan IWB nggak pernah dengar. Dan itu last minute 30 menit sebelum race. Dan itu terjadi. Dan teman-teman, pentil ya ataupun ban semuanya yang handle adalah Michelin. Bagaimana bisa kru dari Michelin tidak mengecek dengan baik? Itu yang kita juga agak bingung juga ya.
sekelas MotoGP, bagaimana pengecekan dari tim Michelin-nya. Itu yang membuat kita juga bertanya-tanya. Tapi the fact is begitu adanya bahwa Marquez bermasalah, tapi Marquez justru dengan kemarin terjadi hal yang banyak problem tersebut, ternyata mendapatkan semacam acungan jempol lah ya dari para bos-bos Ducati yang impress sekali dengan kecepatan Marquez yang menyalip. Bahkan menyalip Marco Bezzecchi pun dengan mudah dilakukan Marc. Itu tandanya memang Marc memiliki pace yang luar biasa. Dan terakhirnya, Cak, pace dari Marc itu lebih kencang dibandingkan dengan Enea Bastianini sekalipun, termasuk Pecco dan Martin. Itu kata bos Ducati, ya, artinya secara kecepatan memang terbaik kemarin. Itu yang bisa kita share ke semuanya, Cak. Marco Bezzecchi sudah memberikan penekanan ya mengenai Marquez yang kencang. Tardozzi juga memberikan keyakinannya bahwa Marquez bakal membuat perbedaan ya, akan menang tahun ini. Dan ya mungkin 1-2 kali mungkin ya, tapi dari kacamata kita sih kok agaknya sulit ya, karena GP23, GP24 ini kan beda motor. Tapi mending kita lihat aja Cak nantinya. Oke Kak Mas ya, nah itu informasi untuk sampai semuanya dari beberapa yang IWB kumpulkan dan teman-teman semuanya. Kemarin informasi buat semuanya bahwa Yamaha dan juga Honda diam-diam melakukan private test Cak. Jadi private test ini memang agak terganggu karena hujan. Tapi dari data ataupun informasi yang kita kumpulkan bisa kita pastikan bahwa Honda dan Yamaha sedang ngetes engine baru. Dan yang paling fresh adalah ternyata ada niat dari Honda. Mereka sepertinya akan membawa pengembangannya ya dari Jepang yang akan dipindah ke Italia. Itu informasi yang kita dapatkan. Jadi memang sekarang ini Honda masih base camp-nya di Jepang, Cak. Dan itu memberikan limitasi bagi Honda dan juga tim dari engineering, karena mereka harus wirawiri Kang Mas dari Jepang lari ke Spanyol atau Italia, dan itu menjadi problem. Dan informasinya Honda akan memindahkan basis pengembangan untuk MotoGP-nya kalau nggak salah di Spanyol atau Italia nggak salah gitu ya. Jadi ini akan membuat Honda lebih cepat pengembangannya. Itu niat Honda dan tentu kita juga akan tunggu seperti apa, karena memang gap sekarang terlalu gila Cak antara pabrikan Eropa dan juga pabrikan Jepang. Ini mengerikan Kang Mas, IB aja sampai puyeng juga sih kok bisa sejauh itu. Yang terakhir Cak, siapa menyangka ternyata Pedro Acosta. Nah ini berani banget Cak. Pedro menyatakan secara lugas bahwa Ducati diuntungkan. Itu kata Pedro. Dan teman-teman, ini perlu kita garis bawahi bahwa sekelas Pedro Acosta, sang rookie aja bisa menilai bagaimana Ducati yang memang diuntungkan. Tahun depan sudah akan berubah, tapi ya tahun ini. Dan terlalu memang sangat superior. Itu adalah kondisi di mana akhirnya Pedro Acosta memberikan penekanan bahwa Ducati diuntungkan. Berani banget Cak ya ternyata ya Pedro. Oke, kita langsung dengar apa kata Pedro Acosta yang kita terjemahkan dari MotoGP. Akhir pekan yang sangat sibuk, di mana satu-satunya hal yang aku pelajari adalah perubahan livery motor. Bercanda Cak, saat di Silverstone. Austria juga sulit, itu adalah akhir pekan sibuk karena kami kejar-kejaran dengan waktu sebab aku mencoba beberapa hal. Kami kemudian gagal di Q2, lalu kami mencoba ban keras melakukan beberapa putaran dengan ban medium. Di sanalah aku kehilangan banyak informasi karena aku hanya menggunakannya pada FP1. Melihat bagaimana yang lain bekerja, aku rasa pembalap yang memiliki akses langsung ke Q2 dapat menggunakan Sabtu pagi untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang ban. Di KTM, kami memiliki akses ke data semua orang. Mungkin kami seharusnya menggunakan sesi-sesi tersebut dengan lebih baik untuk menganalisis perilaku dan performa ban. Hal itu akan sangat membantuku karena aku membalap tanpa memiliki informasi apapun. Ducati menang karena mereka memiliki metode kerja yang berbeda. Memanfaatkan 8 motor di lintasan dengan cara ini, mereka dapat mengakses lebih banyak data. Dengan 8 motor, kalian akan memiliki lebih banyak data dan umpan balik. Kami akan melangkah maju karena race berikutnya tracknya lebih baik. Motor kami lebih bagus saat masuk tikungan lambat, pengereman keras, stop and go daripada tikungan cepat. Ini karena KTM dikembangkan mengikuti indikasi tertentu yang membuat kami banyak memanfaatkan aspek-aspek tersebut. Di luar itu, seperti Mugello contohnya, ini adalah trek sulit di mana kami sulit untuk meraih kemenangan dan berhasil masuk 5 besar adalah hasil yang hebat. Yes, itu Kang Mas ya, kata dari Pedro Acosta. Yang artinya Cak, Pedro juga berani mengungkapkan bahwa ya Ducati diuntungkan. Ini fakta Cak, jadi bukanlah kita tuh kasarannya kayak hard feeling nih sama Ducati, enggak juga. Memang fakta, Ducati Cup Cak, ini sudah terlalu parah Ducati Cup. Nah teman-teman, yang paling terakhir lagi ya penutupan buat semuanya, ternyata kita dapat konfirmasi bahwa Andrea Dovizioso akhirnya membantu Yamaha karena Crutchlow dikabarkan masih belum bisa membantu Yamaha
akibat cederanya. Jadi akhirnya Cole diganti ya oleh Andrea Dovizioso. Jadi Dovi dipastikan membantu Yamaha untuk mengembangkan ya, mengetes di Misano, dan Dovi memang ya didaulat untuk memberikan masukan lah, feedback kepada Yamaha seperti apa sih rasanya dan bagaimana masukannya. Jadi itu adalah update yang terakhir buat semuanya Kang Mas. Oke Cak, jadi informasi ini menutup jumpa kita mengenai per hari ini MotoGP. Yang jelas adalah IWB ingin menekankan pernyataan dari masing-masing pembalap dan juga bos dari ya tim lah ya. Artinya memang sekali lagi kalau kita ngomongin mengenai Marquez, ini adalah fenomenal tetap Cak. Terlepas dari ada suka nggak suka, terlepas dari Marquez yang mungkin sudah kendor dari sisi skillnya, tapi dari kacamata kita sih walaupun kendor masih ngeri juga sih Cak ya. Tapi yang pasti Cak, Marquez mampu menunjukkan bahwa dia adalah ancaman serius at least di masa depan ya. Dengan GP23 yang notabene memang inferior dibandingkan dengan GP24, bahkan BCG pun mengakui dengan ban karkas baru di tahun ini Michelin yang memberikan opsi yang baru ini memang ya ternyata berbeda Cak. Jadi tidak terlalu cocok buat GP23 dan membuat motor GP23 rada celeng Cak. Tapi ternyata Marquez mampu mengoptimalkan. Marquez masih menjadi the best dari GP23 rider. Dan ini adalah bukti bahwa Mark memang special. Sekarang sama komen Cak, di bawah ini kira-kira. Kalau ada yang komen, Marquez lagi lah. Tapi Kang Mas memang yang rame Marquez dan lain-lainnya standar aja ya. Informasi dari Martin juga nggak ada yang special. Martin hanya merasa bahwa kemarin dia dari sisi feeling breakingnya kurang, itu aja. Dan nggak ada lagi media-media lain yang mengulas mengenai Martin, termasuk juga Pecco yang mengatakan bahwa dia sangat happy, dia sempurna, dia merasa sangat percaya diri, dia makin kuat, itu aja. Dan lainnya rata-rata mengulasnya ya Marquez Cak. Makanya IWB banyak mengulas Marquez karena memang referensi tentang Mark ini banyak banget. Jadi nyon sewu buat haters Marquez, sampean sekarang mending minum air dulu Cak, biar sama lebih adem. Soalnya videonya banyakkan Marquez, tapi nggak apa-apa. Next tentu saja kalau ada informasi tentang lainnya selain Mark pasti akan lebih besar. Tapi yang hot memang Marquez saat ini. Oke Cak, itu aja update benar buat semuanya. Sekarang sama komen di bawah. Nah, buat haters ataupun fans Marquez, sama komen di bawah. Kira-kira setuju nggak dengan pernyataan Tardozi yang pede Marquez bakal menang ya, sekali aja menang deh di musim ini, nggak usah nunggu tahun depan. Sama setuju nggak sama Tardozi dan juga Mas ini? Dan kira-kira ada nggak yang menolak dengan pernyataan Bezzecchi yang menyatakan bahwa Marquez memang beda, Marquez very fast, dan itulah yang ingin WP dengar sampai dari pernyataan mereka. Komentar sama kayak apa? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.